Tumeksa ingsun laku nista ngayawara kelawan mekak hawa kang dur angkara. Senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupu sing jaman. Syekh Siti Jenar. Nama itu pernah bikin pusing kerajaan Demak. Jenar yang memiliki nama asli Raden Abdul Jalil dan lahir di Persia sekitar tahun 1404 Masehi harus dihukum mati. Tentu bukan tanpa alasan bila titah hukuman mati itu harus dilaksanakan. Itu lantaran Jenar dianggap membawa ajaran sesat. Ajaran yang dia usung mengenai manunggaling kawula Gusti, yaitu penjawaan dari wahdatul wujud yang berarti menyatunya hamba yaitu makhluk Tuhan dengan Tuhan. Manunggaling kawula Gusti bermakna di dalam diri manusia terdapat roh yang berasal dari roh Tuhan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang penciptaan manusia. Sang pencipta adalah tempat kembali semua makhluk, dan kembali kepada Tuhannya berarti manusia telah bersatu dengan Tuhannya. Ajaran-ajarannya tertuang dalam karya sastra buatannya sendiri yang disebut Pupuh, yang berisi tentang budi pekerti. Ajaran itu dinilai bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Pertentangan praktek Sufi Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo terletak pada penekanan aspek formal ketentuan syariah yang dilakukan oleh Wali Songo. Ajaran Syekh Siti Jenar yang paling kontroversial yaitu terkait dengan konsepnya tentang hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan, serta tempat berlakunya syariat. Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut sebagai kematian. Sebaliknya, yaitu apa yang disebut umum sebagai kematian justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi. Syariah itu baru berlaku sesudah manusia menjalani kehidupan pasca kematian. Syekh Siti Jenar juga berpendapat bahwa Allah itu ada dalam dirinya, yaitu di dalam budi. Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu ma'rifat dan hakikat, sementara dalam tugas resmi yang diberikan oleh Dewan Wali Songo hanya diberi wewenangan mengajarkan syahadat dan tauhid. Menurut Syekh Siti Jenar, justru inti paling mendasar tentang tauhid adalah manunggal, di mana seluruh ciptaan pasti akan kembali menyatu dengan yang menciptakan. Syekh Siti Jenar juga mengajarkan agar seseorang dapat lebih mengutamakan prinsip ikhlas dalam menjalankan ibadah. Orang yang beribadah dengan mengharapkan surga atau pahala berarti belum bisa disebut ikhlas. Pemikiran Syekh Siti Jenar soal menyatunya hamba dengan Tuhan dinilai banyak kalangan tidak tepat karena Tuhan itu tidak manunggal. Ajaran Syekh Siti Jenar pun terungkap saat para wali dan sejumlah tokoh Islam menggelar pertemuan di Istana Argapura, Giri, Gresik. Hadir di antaranya Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Tan Kowat alias Syekh Pentong, Pangeran Palembang, Panembahan Madura, dan Syekh Siti Jenar sendiri. Masing-masing pemuka agama Islam itu menyampaikan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang agama. Nah, saat Syekh Siti Jenar mendapat hak bicara, dia memaparkan pemikirannya dengan gamblang, dan ini membuat seluruh wali tersentak. Menyembah Allah dengan bersujud beserta rukuknya pada dasarnya sama dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian, hambalah yang berkuasa dan yang menghukum pun hamba juga. Begitulah dia berkata. Saat itu juga para wali meminta Syekh Siti Jenar bertobat. Syekh Siti Jenar dianggap menyamakan diri dengan Tuhan, tetapi Syekh Siti Jenar tetap pada pendiriannya dan bahkan ia tegas menjawab, biar jauh tapi benar, sementara yang dekat belum tentu benar. Proses peradilan agung terhadap Syekh Siti Jenar berlanjut dan dilaksanakan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang letaknya tak jauh dari Keraton Kasepuhan Cirebon sekarang. Dalam peradilan itu, Sunan Gunung Jati bertindak sebagai hakim dan Sunan Kudus bertindak sebagai jaksa. Dari sisi agama Islam, Wali Songo yang menopang kekuasaan Demak Bintoro khawatir ajaran ini akan terus berkembang sehingga menyebarkan kesesatan di kalangan umat. Para wali pun merencanakan satu tindakan bagi Syekh Siti Jenar, yaitu harus segera menghadap Demak Bintoro.
Namun pengiriman utusan Syekh Dumbo dan Pangeran Baya ternyata tak cukup untuk dapat membuat Siti Jenar memenuhi panggilan Sri Narendra, Raja Demak Bintoro untuk menghadap ke kerajaan Demak. Hingga konon akhirnya para wali songo sendiri yang akhirnya datang ke desa Krendasawa di mana perguruan Siti Jenar berada. Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati dengan sanksi yang diberikan berupa penikaman keris ke tubuh Syekh Siti Jenar. Sunan Kuduslah yang menikam Syekh Siti Jenar dengan keris kaki Kantanaga.